memperingati Maulid Nabi itu sebaiknya setiap hari. Tujuannya supaya penceramah-penceramah itu laris. Jadi sesering mungkin kita memperingati Maulid Nabi agar kita diingatkan kembali dan terus diingatkan pada sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, perilaku hidup Nabi yang merupakan cermin agung bagi kita, uswatun hasanah dalam seluruh aspek kehidupan kita, untuk kita contoh, kita teladani agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan benar serta diridhai Allah. Begini para jamaah, jarak antara kita dengan Rasulullah itu sangat jauh. Kula ben panjenengan sedaja neka menabi eokor emboh dorong-dorong diguyu agel pian ki kula nek sekone oneng cak Madura ki ngerti to tak bisa mutorokake. Kita ini kalau dihitung jaraknya dengan Rasulullah sangat jauh, sementara kita diperintahkan untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah. Rasulullah lahirnya tahun 571 Masehi. Kita sekarang hidup di tahun 2024 Masehi. Berarti jaraknya udah 1453 tahun. Rasulullah itu kalau digambarkan ibarat sumber mata air. Mencak medurna aing. Dimen waktuna delegasi senentokake bahasa neka utusan dari Madura neka tak bisa ngucap R, jadi R neka jadi eng, air ya aing. Rasulullah itu ibarat sumber mata air yang airnya sangat bersih, sangat jernih, sangat bening. Sedangkan kita itu ibarat sungai-sungai kecil yang sudah jauh sampai ke muara. Airnya kotor karena sampah, airnya keruh karena lumpur. Keruh itu bahasa Inggrisnya the butek. Apa cak medurna? Lekoh. Nggih aing se lekoh. Ki menabi Kanjeng Nabi neka aing se bersih, jernih, bening. Menabi kula ben panjenengan sedaya neka aing se lekoh. Rasulullah itu sumber mata air yang bersih, jernih, bening. Kita ini sungai-sungai kecil yang airnya lekoh. Malah ada yang bukan sekedar sungai kecil wis dadi peceren, pojokan. Malah ada yang udah lebih parah lagi jadi sapi tank. Nah, kita ini hidup di zaman keruh, zaman lekoh. Aing neka menabi lekoh. Napa sih tadi isina tak jelas. Engkin apa punten? Isina tak jelas. Soalnya air lekoh. Bisa kan? Karena airnya keruh, maka isinya nggak jelas. Ini kecil apa besar? Ini kenek apa raja? Lanjeng apa? Ndek pendek ya. Neka pandek apa lanjeng, neka kene apa raja, tak jelas soalnya airnya lekoh.
iki gembuk apa atos, lincip apa bendol, ndak jelas. Nah kita sekarang hidup di zaman yang tak jelas. Neka saen apa jube, neka bener apa salah, neka halal apa haram, tak jelas. Neka ahlu sunnah wal jamaah napa punten, beneh ahlu sunnah wal jamaah, tak jelas semangkin. Neka Islam napa beneh Islam, tak jelas. Buktina se Islam nyolong, se tak Islam juga nyolong. Emboh yang enggak Islam nyolong, yang Islam juga, coba yang keras jawabnya, yang enggak Islam korupsi, yang Islam juga, yang enggak Islam tukaran acarok, masuk kudu acarok tukaran. Tukaran itu apa ya? Atokar ya. Sebenarnya Islam atokar, se Islam juga atokar semakin nekah, tak jelas. Ya Allah, se tak Islam gendaan, se Islam juga. Kita hidup di zaman yang keruh, lekok, tak jelas. Mana yang kiai, mana yang bukan kiai sekarang tak jelas. Kadang tampilan luarnya ya kayak kiai, pakai jubah lancung lebar, tasbihnya jeraja, bener dari kayu, kelapa erentengin, angguin tasbih. Anggap kiai padahal tak bisa ngaji. Sekarang tidak jelas. Kayak yang berada di sebelah kanan itu, pakaiannya berukut, nutup aurat, pakai jilbab. Apakah kalau sudah begitu jaminan mereka adalah wanita-wanita solihah? Enggak. Apakah kalau sudah pakaiannya berukut, berjilbab dan datang di pengajian pasti anti nyelatu bojo? Kadang pakaiannya berukut, pakai jilbab tapi suka ngomelin suami. Ada apa enggak? Orangnya datang, aku tahu kayaknya malam ini orangnya pakai jilbab warna hitam. Udah, makanya wajib hukumnya bagi kita yang leko-leko ini, yang keruh-keruh ini, untuk mendekat ke sumber mata air, mencari air yang bersih, mencari air yang jernih, mencari air yang bening. Dan sumber mata air itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak bisa mendekat ke sumber mata airnya, minimal kita mendekat ke sungai-sungai raja, airnya masih terjaga kebersihannya. Sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, masih jernih, masih bening, agar kita yang leko-leko ini, agar kita yang butek-butek dan keruh ini mendapatkan gerojokan air bersih, air jernih, air bening dari sungai besar tadi, sehingga lama kelamaan leko kita jadi hilang, kita akan menjadi bening, bersih dan jernih. Nah kemudian pertanyaannya, pesera neka sungai-sungai raja yang harus kita dekati untuk mendapatkan air bersih, jernih dan bening tadi, tak lain dan tak bukan adalah para kiai, para ulama, kiai ongguan. Karena akhir-akhir neka banyak kiai sing tak ongguan, menabi kiai ongguan neka oneng ngaji, menguasai berbagai macam fan dan disiplin keilmuan. Itu kiai beneran. Jadi ngajinya runtut, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, itu kiai beneran. Kalau kiai nggak beneran itu ngajinya bukan Fathul Wahab
tapi fathul WhatsApp, raudatul Facebook, kifayatul Instagram, hidayatul Twitter, sama nihayatul TikTok. Dia punya guru besar yang sanad ilmunya sambung kepada Syekh Google radhiyallahu anhu. Torikohnya ikut torikoh internetiyah. Ini perlu saya sampaikan para jamaah, karena belakangan ini mulai muncul propaganda anti kiai, anti ulama, anti kitab kuning. Mungkin panjenengan pada oneng di media-media sosial berseliweran, sesama ulama dibentur-benturkan, sesama kiai diadu domba. Tujuannya adalah menjauhkan umat dari ulama. Kalau umat sudah menjauh dari ulama, fantadhiris sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Sekarang tuh ada orang-orang yang memprovokasi, udah nggak usah kiai-kiaian, ngapain pakai kiai-kiaian, langsung Rasulullah. Wong kiai sama manusianya kok, makan yo nasi, kentut yo basin. Langsung Rasulullah. Lah orang yang bilang nggak mau kiai terus langsung Rasulullah, dia ketemu Rasulullah itu kapan? Bila tepanggi sareng Rasulullah. Gayanya ngocak tak mau kiai langsung Rasulullah. Orang yang seperti itu kapan ketemu Rasulullah? Mimpi aja ndak. Terus dia kenal Rasulullah itu dari siapa kalau bukan dari kiai? Betul? Dia kenal Allah dari siapa kalau bukan dari kiai? Dia kenal Islam, iman, siapa yang mengajari kalau bukan kiai? Ada lagi yang nggak mau kitab kuning, katanya kitab kuning itu kuno, ketinggalan zaman, udah nggak relevan, udah langsung sumbernya Quran, hadis. Kitab kuning karangan manusia biasa. Lah yang bilang kitab kuning karangannya demit ya siapa? Emang karangan manusia, tapi manusianya nggak sama dengan kita. Justru adanya kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning karya para ulama salaf, itu memudahkan kita untuk memahami Quran hadis, karena kitab-kitab kuning itu menjelaskan secara rinci, secara detail kandungan-kandungan makna dalam Quran dan hadis. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kalau mau langsung mempelajari dari sumbernya, sementara kita nggak punya piranti keilmuan yang cukup, nahwu sorob nggak ngerti, mantek balaghah ndak faham, qawaid usul fikih ndak pernah ngaji, ulumul Quran juga nggak faham, asbabun nuzul, sababul wurud ndak ngerti, gayanya langsung Quran langsung hadis, jeplok cetak hidup lo kuat nih. Karena mohon maaf ya, otakmu itu sama kayak otakku, ndak mampu kalau mau langsung dari sumbernya, karena kita nggak punya pirantinya. Lah dengan adanya para ulama mengarang kitab-kitab kuning memudahkan kita, sampai ke kita tinggal membaca, memahami, mengamalkan. Ibarat gini, ibu-ibu pengen merasakan harum dan wanginya kembang. Kembang yang wangi-wangi itu kayak kembang mawar, kembang apa lagi? Melati, kembang kantil, kembang kenanga, kembang ya kembang api, gue nyumet lambemu, kembang api, wangi kembang api ya. Kembang sedap malam. Ibu kan lebih enak pakai parfum yang aroma kembang. Itu juga diolah dari kembang, bibitnya kembang, disuling, disaring, diolah, diproses jadi parfum. Parfum aroma melati, parfum aroma mawar. Ibu malah enak bisa ngatur aroma. Kepingin remeng-remeng ya makanya sedikit aja. Kepingin sedeng makanya ya sedeng. Nah, kepingin semerbak 2 botol pakai mandi. Lah kalau ibu kepengen langsung menghisap, kepengen langsung merasakan harum dan wanginya kembang dari sumbernya, itu sama kayak ibu langsung menghisap dari kembangnya.
bisa-bisa ndak kuat, pening, pusing, seperti melihat bangkai. Ajeling dunya nekah kadi ajeling bedang, ajeling peseh kadi ajeling sampah. Jadi sobung hubbud dunya bedeneng dalam atena, nggak ada rasa cinta dunia di dalam hatinya karena melihat dunia sebagai bangkai. Ya Allah, dari sini kita tahu kenapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika ditawari sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menginfakkan hartanya, beliau langsung menginfakkan seluruh hartanya demi perjuangan di jalan Allah. Sayyidina Utsman menginfakkan sepertiga hartanya, Umar bin Khattab menginfakkan separuh hartanya, Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya tanpa tersisa diinfakkan seluruhnya untuk perjuangan di jalan Allah. Rasulullah bertanya, lah kalau semua hartamu kau infakkan, gimana istrimu, anakmu, keluargamu? Jawaban Abu Bakar Siddiq, cukup bagi kami punya Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ayo yang hadir di sini, siapa yang berani mencontoh Abu Bakar Siddiq? Ayo silakan kasihkan ke saya, tak bawa pulang. Apa Sayyidina Abu Bakar Siddiq nggak sayang, nggak eman? Punten, sama sekali nggak eman. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq bisa memandang harta itu sebagai bangkai. Ya gak eman wong bedang nyoh nih boleh batang nyoh ini batang ini masih ada lagi neka boleh neka gawon ya kenapa ya batang. Masya Allah. Jadi orang sepon la mukasyafah neka jeling peseh ketela sampah apa cak medurina sampah nih kasrakas jeling peseh ketela kasrakas engki menabi ampun lamu kasyafah jeling peseh ketela kasrakas jadi lo enggak. Tapi kalau ini maaf saya belum bisa. Oke, gula kita bisa gula. Ajeling pese ketela kasrakas kita bisa. Sampai semangkin gula menabi ajeling pese pagun ketela pese. Kemangkin menabi gula ngocak bisa ajeling pese ketela kasrakas kebetir gula. Ngeding panitia pas ceramah bener mana-mana pleman egebain kasrakas bi panitia gula. Oke, pengumuman panitia. Sampai semangkin gula kita bisa ajeling peseh ketela kasrakas. Sampai semangkin gula menabi ajeling peseh pagun ketela peseh. Jadi dunia ini kan apa? Loh, betang. Dunia ini kan apa? Berarti menabi beda orang hobinya ngumpulin dunia, neka berarti hakikatnya ngumpulin wedang. Menabi beda orang sing sibuk nyari dunia, neka hakikatnya nyari apa? Napa boleh beda orang saya atokar gara-gara rebutan dunia, neka hakikatnya rebutan wedang. Padahal makhluk sejagat raya ini sing senengane rebutan batang itu cuma satu, patek. Iya, makhluk sehobina rebutan bedang nek kameng setung patek. Makanya kalau ada orang ribut rebutan harta, rebutan donya, perhatikan wajahnya mirip patek. Apalagi kalau udah ribut persis Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang
Nilai kita itu dari akhlak, dari iman dan takwa. Nah sekarang Bapak Ibu para jamaah, kalau uraikan iman ini nanti ada 5 penjabarannya, takwa juga ada 5. Jadi iman neka penjabarannya beda 5, takwa penjabarannya beda 5. Lemak tambah lemak jumlahnya senapa? 10. Ini kayak filosofi dalam tembang Jawa yang sekarang banyak diviralkan lagi sama grup-grup hadroh. Judulnya lerilir, 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 tandure wosumilir dan seterusnya. Itu kalau grup hadroh Madura pakai bahasa Madura apa pakai bahasa Jawa? Tetap pakai bahasa Jawa. Ya udah, tembang lerilir itu ditutup dengan kalimat do surao surak hore. Surak hore, hidup itu harus surak hore, cuma awe-awe. Kalau surak hore itu gembira, bahagia, karena surak hore itu bertepuk tangan. Kalau awe-awe bertepuk sebelah. Ayo sayang, nyaut sayang. Surak hore itu bertepuk tangan. Kalau awe-awe bertepuk sebelah, menderita. Ibarat air susu dibalas dengan air, ditolong malah mentung, dikei yatin rogoh rempelo. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya nasib, ya nasib. Jangan hanya awe-awe bertepuk sebelah tangan, tapi harus surak hore bertepuk tangan. Kalau bertepuk tangan berarti 2 tangan ketemu. Kalau 2 tangan ketemu terkumpullah 10 jari. Jari kanan 5, jari kiri 5. Kalau dipakai tepuk tangan beradu ketemu kumpul 10 jari. Yang 5 iman, yang 5 takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga orang berdoa itu aturannya tangan menengadah, 10 jari semuanya menghadap ke atas. Halo? Tolong diperhatikan. Orang berdoa itu kan kedua tangan menengadah, 10 jari semuanya menghadap ke atas. Ini 10. Karena ada loh orang yang berdoa itu nggak pakai 2 tangan, pakai telunjuk ada. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Allah disodeng-sodeng. 5 iman, 5 takwa. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau ndak cukup ya kapan-kapan ngundang lagi. Sopo ngomong larang-larang. Kalau pengen murah ya ketua RT-mu kon ceramah. Larang murah itu tergantung kualitas. 5 yang iman tadi setidaknya itu terangkum dalam ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tuh implementasi dari iman yang nanti jumlahnya 5. Ini perlahan-lahan mari kita amalkan, karena kelemahan kita itu banyak teori kurang praktek. Apalagi kita udah masuk wilayah ekstrim ritual. Masyarakat kita itu semuanya dikaitkan dengan agama, diagama-agamakan. Coba dipikir, kalau ada masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng itu dinamakan rumah ibadah. Loh, compok kok ibadah.
Masa omahmu kayak sholat? Halo? Mbok kaya gak paham diomongin ini. Masa masjidmu ibadah, rumah ibadah? Apa pernah lihat masjid ruko? Apa pernah lihat masjid sujud? Itu pakaiannya bapak-bapak, mas-mas itu disebut busana muslim. Berarti pakaianmu udah bersahadat. Pakaiannya ibu-ibu ya busana muslimah. Nah, kopiah sepote itu disebut kopiah haji. Padahal gak tahu roh Mekah. Naik pesawat aja ndak, tapi disebut kopiah haji. Malah di Kediri, di kota Kediri itu ada tahu namanya tahu takwa. Berarti itu tahu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan tahunya takwa. Barangkali masyarakat sini pengen nyontoh, silahkan bikin aja tempe iman, onde-onde ikhlas, tape subhanallah, atau getuk naudzubillah min dalik. Sayangnya hanya atribut tapi miskin dari esensi. Saya kalau bilang esensi, panjenengan faham napa punten? Allah ya karim. Esensi lek gak ngerti esensi ku, tepungnya beras ketan, dijeladrani campur banyu, dimbel-mbel bunder, dalamnya kasih kacang hijau, terus kayak wijen digoreng. Oh, nek badokan yang ngerti. Hanya tampilan luar, jauh dari nilai. Saya sering sampaikan kritikan, maaf ya, masyarakat Indonesia itu terlalu banyak mau'idhah hasanah tapi kekurangan uswatun hasanah. Banyak orang yang pandai berpidato tapi nggak pandai jadi contoh. Betulnya kayak mengarah pada seseorang gitu. Hanya pandai berpidato tapi nggak pandai jadi contoh. Bisa memberikan mau'idhah hasanah tapi nggak bisa menjadi uswatun. Pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi. Ya Allah, coba acara di masyarakat kita itu apa yang nggak ada mau'idhah hasanahnya? Semua acara beda mau'idhah hasanahnya. Peringatan Maulid Nabi ada mau'idhah hasanah. Nanti sebentar lagi bulan Rajab ada peringatan Isra Mi'raj mau'idhah hasanah. Lan pasa bulan Ramadan ada peringatan nuzulul Quran. Sebelum Ramadan menyongsong bulan suci Ramadan mau'idhah hasanah. Peringatan nuzulul Quran mau'idhah hasanah. Telasen halal bihalal mau'idhah hasanah. Semuanya. Orang mau berangkat haji mau'idhah hasanah. Nikahan walimatun nikah mau'idhah hasanah. Walimatul arus mau'idhah hasanah. Istrinya hamil walimatul hamil mau'idhah hasanah. Istrinya melahirkan punya anak kasih nama walimatul tasmiyah mau'idhah hasanah. Mengakikoi anak walimatul akikoh mau'idhah hasanah. Mengkhitan anak walimatul khitan mau'idhah hasanah. Semua ada mau'idhah hasanah. Saya bisa cerita karena udah pernah diundang semua acara-acara kayak gitu. Saya yang belum pernah diundang itu cuma satu, mau'idhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Ini belum pernah. Di mana-mana mau'idhah hasanah, setiap event acara mau'idhah hasanah, tapi asarnya kok sangat kecil. Ya karena hanya mau'idhah bukan uswah. Hanya pidato bukan contoh. Ini bedanya, maaf ya, penceramah sekarang sama kiai dulu. Kalau kiai dulu kasih ceramah itu apa yang diucapkan diamalkan, apa yang dikatakan dilaksanakan. Ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku sampaikan kepada kalian. Yang aku perintahkan kepada kalian, aku adalah pelaku pertamanya. Sebelum aku memerintahkan pada kalian, aku sudah melakukan lebih dulu. Gitu. Makanya ampuh mau'idhahnya, nasihatnya manjur.
pidato nggak lama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tantretan sedejena supaya rahmati sareng Allah menabi malam sholat tahajud ki pon kadintok saos akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato nggak sampai 2 menit ajak-ajak tahajud. Lah yang pidato ajak-ajak tahajud itu istiqomah tahajudnya, tiap malam nggak pernah meninggalkan qiyamul lail, makanya manjur. Sekarang kan enggak, pidato 2 jam menerangkan qiyamul lail tahajud. Kalau ingin diangkat derajatnya dunia akhirat, setiap malam diusahakan qiyamul lail, jangan tinggalkan tahajud. Ciri utama orang soleh itu adalah istiqomah qiyamul lail, istiqomah sholat malam, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang pidato 2 jam ajak-ajak tahajud sama sekali nggak pernah tahajud. Kayak mbah sapa ngono. Itu bedanya. Makanya maaf ya, kalau kiai dulu ada orang nakal, dupoloh orang nakal kabeh. Oke, mapolong bedeneng jak dupoloh orang nakal kabeh. Nasihati sareng kiai, lo abid 5 menit. 20 orang nakal dinasihati sama kiai 5 menit. Suruh insaf, suruh sadar. Besok yang 19 orang insaf, sadar. Yang nakal tinggal 1. Akhirnya ini 19 orang ini sowan ke kiainya. Terima kasih kiai, teman-teman 20 orang nakal setelah dimauidhoi sama kiai, sekarang yang 19 insaf, yang nakal tinggal 1. Kata kiainya, lo apa saya hitung deh, gawe obong-obong neraka itu. Jadi yang 1 itu katanya untuk bahan bakar neraka, nggak apa-apa. Halo? Nah sekarang ada orang nakal 20 ngumpul dimauidhoi sama Anwar Zahid 2 jam. Besok yang nakal jadi 21. Soalnya ketambahan yang pidato. Nah karena apa yang disampaikan itu diamalkan, maka doanya kiai-kiai dulu itu ampuh. Saya kalau urusan mandine doa, saya lebih mantep kiai-kiai sepuh si bodo nang kampung-kampung nih. Meskipun tak fasih, maju doa tak fasih, kan gula mantep gitu. Amin khusyuk gitu. Tak fasih. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngapiyatam pil jasadi wa jiyadatam pil ngilmi wa barokatan pil rezeki tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut hawin ngalaina fisakaratil maut. Pokoknya aku amin mantep. Nah, kalau ustadz-ustadz anyaran fasih doanya, tapi saya agak males ngamini, males. Lebih mantep kiai sepuh walaupun tidak fasih mandi. Kenapa? Karena yang tua-tua seperti itu nggak bisa bikin proposal, nggak pernah ngerubah kwitansi, nggak pernah ke pendopo kabupaten, mandi dongane. Nah kalau yang ustadz-ustadz anyaran fasih Robbana acina, wes pokoknya gak terima hati. Nah acina fid dunya hasanah wa fil akhirati, wes lemune kok nganti intil-intile meritili. Aku males ngamini, soalnya biasanya ngono kuwi kepinteran gawe proposal, wani ngrubah kwitansi, sobone pendopo kabupaten. Oh kadang-kadang doanya itu bahasa Jawa, bahasa Madura, nggak ada Arabnya sama sekali, tapi ampuh. Coba leweng nambani loro untu, sakit gigi mentek-mentek, disuwuk cara Jawa,
godhong pari godhong waluh ora mari tambah abuh. Sembuh tapi ya. Tapi sampean sing maca ya diantemi wonge sampean. Saya jadi ingat ya. Dulu ada orang kalau punya hajat atau punya acara kok ojen, nggak usah nyari pawang, nggak usah nyari dukun, didongani dhewe. Baju dilepas keluar seperti menantang hujan. Hujan deres, langsung memandang langit. Langite gak sida udan. Udano mek saoyo jaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadinya hujan deres langsung pet keracak saoyo jaran. Terang. Saya pernah lagi ceramah kayak gini, panitia terlalu pede, nggak pakai tenda sama sekali, sampai panggung nggak pakai tenda, los langsung, terlalu pede panitia, di lapangan besar ribuan jamaah, nggak ada tendanya sama sekali, ada panggungnya tapi atas juga nggak ada tenda. Tengah-tengah ceramah serius-seriusnya pembahasan, hujan deras, jamaah pada berdiri mau bubar. Aku teriak, jangan bubar. Yang nurunkan hujan Allah, yang bikin hujan reda Allah. Berdoa sama-sama, minta hujan reda sama Allah, mesti terang. Aku ngono, nggak jadi bubar. Aku teriak nggak perkara apa-apa. Aku nggak mau kehujanan sendirian. Nggak lucu lah, jamaah bubar aku kodanan dewe. Jak baca ayat kursi, Fatihah, terus surat Al-Lahab, tabat 3 kali. Semua baca. Alhamdulillah, tambah deres. Saya itu mikir, loh saya itu ayat kursi, Fatihah, tabat 3 kali. Kok kalah sama doa Oyo Jaran? Bukan salah ayat kursinya, salah yang baca. Halo? Halo? Jadi ingat saya, pas lagi musim penghujan, tiap hari hujan, neka beda seorang klebun Bengkalan Madura keduan hajat, kita kok khawatir pas hajat hujan terus, sowan ke Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil itu waliullah. Jadi kalau kasih doa itu apa yang ada di hadapannya jadi jimat, jadi doa. Ini klebun ini matur, Kiai gulan tergeduan hajat Kiai, mantu bedeman geduan mantan. Kiai semangkin nih musim hujan, nyuun doanya Kiai, nyuun brokahnya Kiai supaya apa ya enggak hutan ya apa? Tak hujan. Bahasanya ngono, minta doanya supaya nggak hujan. Akhirnya Syekhona Khalil itu di depannya ada kertas sama pulpen, langsung ditulis eret, dilempit, dilipet. Udah, ini pasang di atas pintu rumah depanmu, pintu depan rumah. Je buka sebelum hajat hida selesai, sebelum hajat lestari, sebelum hajat kuber, ceboka nih, jangan dibuka sebelum hajatmu selesai. Mau patuh, reng Madura nih menabi dek kiai, masya Allah, terkenal paling takzim ke kiai itu nggak ada tandingannya orang Madura. Tepuk tangan untuk Madura. Lebih takut ke kiai daripada ke Allah. Ya orang Madura gitu, kalau sama kiai, engki kiai, mau sowan ke kiai, kira-kira jarak 20 meter kiainya kelihatan, sandal dilepas, jalannya berangkang. Ini orang Madura, tapi ninggal sholat biasa. Orangnya datang kayaknya ini. Halo? Kalau ke kiai nggak ada bandingannya orang Madura, taat betul, nggak berani buka. Begitu hajatnya klebun ini tiba waktunya,
wilayah Bangkalan hujan deres campur air, campur angin, campur petir. Loh, kampungnya Klebun ini gerimis kecil aja enggak, terang benderang, aman sentosa, kondusif, terkendali hajatnya Pak Klebun. Begitu hajatnya selesai, Pak Klebun ini penasaran, ampuh bener ini jimatnya Syekhona Khalil. Ini penasaran, yang lain hujan semua, ini germes kecil aja enggak. Akhirnya Pak Klebun penasaran, ini yang ditulis Syekhona Khalil ini apa? Surat ikhlas apa surat enggak ikhlas? Ayat kursi apa ayat lemari? Lah kan kalau hajatnya udah selesai boleh dibuka, diambil itu kertas, dibuka. Begitu dibuka, Pak Klebun membaca, ketawa terbahak-bahak Pak Klebun, karena ternyata yang ditulis Syekhona Khalil sebagai jimat itu bukan ayat Quran, bukan hadis, bukan doa, bukan bahasa Arab, bahasa Madura. Tulisannya ini, pala anak Klebun raja. Coba, ungkapan maaf, ungkapan jorok aja kalau yang nulis waliullah mandi. Ayo coba tanganmu yang nulis. Ya udah, sekarang waduh waktunya ndak mencukupi ini. 5 iya ya, 5 dari enggak melu nyumbang cerewet. Aku tahu kamu tuh sayang banget sama aku. Kelihatan kamu udah lama memendam rindu. Maaf ya, saya nggak begitu pandai bahasa Madura. Ngerti tapi nggak bisa ngomongnya. Gimana bi bedose paring dabu nih kah? Oneng gula. Tapi tak bisa motoro agi. Mbok guyu tak antemi. Nyene wong ajer nih, kula nih ajer cak Madura. Oke, sapa oneng kecantol binek Madura. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes. Pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Berzikir kepada Allah sampai hatinya bergetar. Masya Allah, polisi acting di foto ngepam nonggone pengajian. Sopo ngepam mau acting, mari ngene ngopi maneh rokokan. Ngepam yo sing sungguhan ngono lho ngepam. Oh iya. Terima kasih Pak Polisi pengamanannya. Top, tepuk tangan untuk polisi-polisi kita. Saya itu ngaji kemana-mana bisa lancar ya karena dikawal sama Pak Polisi. Kadang jalan macet jadi lancar, tepat waktu, nggak telat, sampai lokasi dikawal sama polisi. Jadi nanti kiai-kiai masuk surga di akhirat nanti yang ngawal juga polisi, tapi ngawal tok balik metu maneh. Berzikir kepada Allah sampai hatinya bergetar. Zikir yang dalam, zikir yang benar, zikir yang khusyuk sampai menggetarkan hati. Zikir yang membuat kita benar-benar menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, menyadari keagungan Allah dan selalu merasa dibersamai oleh Allah. Tuh. Jadi Bapak Ibu ringkesnya gini, kalau mau zikir sendirian berat, itu ya caranya kalau ada majelis-majelis zikir ikut, ada istighosah ikut, ada zikir ikut. Nggak ngerti nggak apa-apa, nggak ngerti artinya nggak apa-apa. Kok sampean yang ngimami lo kadang-kadang nggak ngerti artinya.
Ya oleh gaya tok bismillahirrahmanirrahim la yasrifu su'a illallah. Artinya apa? Mbuh bismillahirrahmanirrahim. Sampean ndak ngerti, Allah yang sampean zikiri itu udah ngerti. Gitu loh. Zikir itu nyebut. Asal mau nyebut apa yang disebut datang. Walaupun ndak ngerti. Misal Bapak masuk restoran, dikasih daftar menu, dibaca, kok ada yang penasaran, ini makanan apa ini? Spaghetti. Nggak pernah ngerti spaghetti itu apa, tapi mau nyebut ke pelayannya, Mas pesen spaghetti, tunggu sebentar, datang barangnya. Padahal sampean nggak ngerti spaghetti itu apa. Paham? Daftar minuman, ini ada es mega mendung. Es apaan ini? Masa mendung digawe es? Nggak ngerti, tapi mau nyebut, Mas es mega mendung, tunggu sebentar, datang barangnya. Apalagi yang Anda sebut asma Allah, zikir kepada Allah, walaupun tak ngerti artinya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Walaupun tidak ngerti artinya, maka pasti kebaikan demi kebaikan akan didatangkan Allah kepada sampeyan. Amin Allahumma amin Allahumma. Itu baca sholawat juga sama. Tidak ngerti artinya tidak apa-apa, terus baca sholawat, terus baca sholawat. Pokoknya nganggur baca sholawat, nganggur baca sholawat, pasti kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Tidak ngerti artinya tidak apa-apa kok sampean. Ini loh yang seragam kuning-kuning belum lunas, dikira ini mesti paham artinya yang dibaca. Yo gak blas, gayane tok metenteng. Yamim nahwal Madinah taral anwar waqsid himana bina tahal mukhtar. Artinya apa Mas? Mbuh, ndak apa-apa, Kanjeng Nabi wis ngerti. Ya Allah, zikir itu sebutan. Sebutan itu punya kekuatan yang luar biasa. Sesuatu yang tadinya biasa-biasa saja, sebelum ada sebutannya, begitu dikasih sebutan jadi luar biasa. Contoh, kertas. Kertas itu nilainya biasa-biasa saja, pakai bungkus bumbu dapur, pakai layangan. Tapi setelah kertas itu dicetak, didesain khusus, kasih sebutan 100.000 rupiah. Punya kekuatan yang dahsyat. Orang yang tadinya nggak nyoblos, gelem nyoblos. Nah itu orangnya keplok-keplok itu. Ada perempuan cerewet, ditempeli kertas tadi, plek, langsung sepi. Dahsyat kekuatan itu kertas. Halo? Kain sebelum ada sebutan nilainya biasa, kain kelimbrak-kelimbruk. Tapi ketika kain itu dikasih sebutan, hadirilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi bersama bersama siapa gitu pokoknya, bersama arek itu. Itu kain itu punya kekuatan mendatangkan orang sekian banyak. Padahal ketika belum ada sebutannya, yang nggak ada kekuatan sama sekali. Apalagi kita, tubuh kita, jasad kita, zahir batin kita, kalau sering dikasih sebutan Allah, 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 dahsyat itu kekuatannya. Bu paham boh enggak? Pokoknya terus kalau zikir terus, kalau zikir terus, ya? Itu satu. Nomor 2, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana
membaca Al-Quran yang menambah kuat keimanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak para jamaah, Al-Quran itu undang-undang, Al-Quran itu peraturan hidup. Kalau dalam bahasa sekarang SOP, standar operasional prosedural, understand? Nah, orang hidup harus tahu undang-undang, orang hidup harus taat aturan kalau pengen selamat mulia. Ibarat berkendara di jalan raya harus ngerti rambu-rambu lalu lintas. Oh, kalau ada rambu seperti ini nggak boleh nyalip. Oh, ini kok ada rambu kayak gini nggak boleh parkir. Loh, ini ada rambu seperti ini nggak boleh puter balik. Minimal tahu arti dari 3 lampu: lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah. Harus ngerti. Orang Islam harus ngerti filosofi dari 3 lampu tadi: lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Orang Islam harus ngerti halal, syubhat, haram. Oh, ini lampu hijau, perintah, halal, jalan. Loh, ini lampu kuning, syubhat, peringatan, hati-hati dan waspada. Oh, ini ada lampu merah, haram, larangan, stop. Sekarang banyak orang yang tidak ngerti aturan hidup, tidak ngerti rambu-rambu. Sekarang udah tahu lampu merah loh diterobos. Ini kampungnya apa? Banjarsari. Anak-anak Banjarsari udah tahu lampu merah diterobos, weng, kejar sama polisi. Terkejar dia, prit, mengger. Ditanya sama polisi, nggak tahu ya kalau lampu merah? Ya, tahu pak. Lah kalau udah tahu kok dilanggar, kalau udah tahu kok diterobos? Ya karena saya nggak tahu kalau ada bapak. Orang sekarang maaf-maaf udah tahu kalau itu larangan, masih aja dilanggar, masih aja diterjang. Embo. Udah ngerti kalau istri itu nggak boleh cemberut di depan suami. Ibu coba dalam seminggu ini ibu lebih banyak mana kalau di hadapan suami? Senyum apa cemberut? Mengsem apa nyaprut? Padahal senyum di hadapan suami itu berpahala seperti haji loh bu. Ya hihi haji. Ketemu lagi ya hihi haji. Sehari meringis 5 kali ya haji 5 kali. Tapi prakteknya susah. Wong wedok mesem yang ngenteni dikai dhuwit. Kan yang dhuwite ya nyaprut, orang cangkeme maju lincip ngono. Rong bathuk ngelompok dadi siji ngono. Ada ini orangnya pakai kodong warna coklat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lampu kuning, perhatian, peringatan. Dia nggak mau waspada, nggak mau hati-hati, muser neng perapatan. Lo giliran lampu hijau nggak jalan-jalan, sampai kendaraan yang di belakangnya itu bunyi klakson, tot 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 tot, malah rokokan. Orang sekarang gitu, udah ngerti itu perintah tapi nggak dijalanin. Denger azan dari masjid kenceng banget suaranya, kerak ya gak laris lambemu. Sing gare laris ya perkara enak iku. Denger ada perintah itu malah ke warung. Halo? Embo. Ayo coba masyarakat Banjarsari, Sumber AC. Kalau lagi dengar adzan subuh, as-salatu khairum minan naum.
Enak-enak suaraku. Ayo lebih banyak mana yang berangkat ke masjid jamaah subuh sama yang kelon?